Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua dan selamat siang untuk Ibu Dokter Tita Novianti, SSI M Biomed, dengan selaku dosen biologi. Perkenalkan, saya Rizkia dari Universitas Esa Unggul, yaitu dengan jurusan Ilmu Kesehatan Keperawatan. Dengan NIM 2021 0303 027. Pada kesempatan hari ini saya ingin menjelaskan berbagai jenis sel dan fungsinya, dan pengertian sel yaitu sel merupakan komponen yang bersifat hidup dalam jaringan dan merupakan unit struktural dan fungsional yang terkecil dalam organisme. Adapun sel-sel yaitu sel syaraf, sel darah, dan sel epitel. Dan ketiga sel tersebut memiliki letak yang berbeda dan peran yang berbeda pula. Ketiga sel ini terdapat berbeda dan peran yang berbeda pula. Dan sel ini terdapat pada setiap jaringan atau organ dengan letak berbeda. Sel epitel melapisi organ, sedangkan sel syaraf menyebar di seluruh organ, dan sel imun dapat berpindah-pindah dari satu jaringan ke jaringan lainnya. Dan sel syaraf yaitu pengertiannya, sel syaraf pada manusia dibangun oleh jaringan sel syaraf yang berfungsi untuk mengirimkan sinyal atau impuls ke otak. Dan neuron terdiri dari 3 bagian, yaitu yang pertama badan sel, yang kedua dendrit, yang ketiga akson. Pengertian badan sel yaitu menerima rangsangan dari dendrit dan meneruskan ke akson. Dan pengertian dendrit yaitu menangkap rangsangan dari bentuk impuls dan menghantarkan ke akson. Dan yang terakhir yaitu akson, yaitu menghantarkan impuls dari akson ke sel neuron yang lain menuju syaraf pusat yang nanti akan direspon menjadi suatu gerakan. Dan berikutnya yaitu berdasarkan jumlah neuron dibedakan menjadi 3, yaitu neuron unipolar, bipolar, dan neuron multipolar. Dan adapun fungsi ketiga tersebut, yang pertama neuron unipolar yaitu sebagai neuron sensorik. Yang kedua bipolar. Bipolar yaitu untuk membantu menyampaikan informasi mengenai bau, penglihatan, pendengaran, penciuman, dan penglihatan, dan sebagainya. Adapun yaitu neuron multipolar yang terakhir yaitu membawa sinyal atau isyarat dari sistem pusat menuju bagian lain dan dari tubuh. Berdasarkan struktur dan fungsinya, neuron juga dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian. Yang pertama neuron sensorik, neuron motorik, dan neuron interneutron. Dan yang pertama fungsi neuron sensorik yaitu menghantarkan impuls dari reseptor ke sistem syaraf pusat atau otak, sumsum tulang belakang dan sumsum tulang belakang. Dan adapun neutron motorik fungsinya yaitu mengirim impuls dari sistem syaraf pusat ke otak atau kelenjar yang hasilnya berupa tanggapan tubuh terhadap rangsangan. Dan terakhir neutron interneutron yaitu menghubungkan neutron yang satu dengan neutron lainnya. Adapun sel glia adalah sel non-neutron yang menyediakan dukungan dan nutrisi, mempertahankan homeostatis, membentuk mielin, dan berpartisipasi dalam transmisi sinyal dalam sistem syaraf. Bersamaan dengan neutron, sistem syaraf mengandung sel khusus lain yang dinamakan sel glia. Sel glia atau sederhananya glia yang menyediakan dukungan struktural dan metabolik.
Selanjutnya sel epitel. Sel jaringan epitel adalah salah satu jaringan yang menutupi permukaan tubuh dan menyusun bagian organ. Adapun fungsi epitel ada dua. Yang pertama, melindungi jaringan di bawahnya dari radiasi, pengeringan, racun, dan sebagainya. Proses penyerapan zat dalam lapisan saluran pencernaan. Dan selanjutnya yaitu jaringan epitel diklarifikasikan berdasarkan jumlah lapisan, bentuk sel, dan jenis-jenis sel itu sendiri pada lapisan atas. Secara umum terdapat 8 jenis jaringan epitel, yaitu yang pertama epitel pipih selapis, atau disebut juga simple squamous epithelium. Dengan fungsinya yaitu untuk melewatkan zat-zat melalui difusi penyaringan dan mengeluarkan zat pelumas untuk memperlancar kerja organ. Dan yang kedua epitel kubus lapis, yaitu atau disebut juga simple cuboidal epithelium. Dengan fungsinya yaitu untuk sekresi atau mengeluarkan zat dan melakukan proses absorpsi yaitu penyerapan. Dan yang ketiga epitel selapis silindris atau disebut juga simple columnar epithelium, dengan fungsi melakukan penyaringan zat yang masuk pada tubuh dan juga berperan dalam mengeluarkan produk berupa lendir dan enzim. Dan pipih berlapis yaitu atau stratified atau squamous epithelium, dengan fungsi untuk melindungi jaringan di bawahnya dari gesekan. Dan epitel kubus berlapis yaitu stratified cuboidal epithelium, dengan fungsinya melindungi jaringan sel dan kelenjar di bawahnya. Dan epitel silindris berlapis atau disebut juga stratified columnar epithelium, dengan fungsi melindungi jaringan dan sel di bawahnya serta melancarkan proses sekresi tubuh. Dan epitel kolumnar pseudostratified columnar epithelium, dengan fungsi yang memungkinkan terjadi sekresi dan memperlancar pergerakan lendir. Dan yang terakhir yaitu epitel transisional atau disebut juga transitional epithelium, dengan fungsi yaitu mengembang dan mengangkat organ kemih, uretra, dan ureter. Dan selanjutnya yaitu sel darah. Darah manusia, pengertian darah manusia yaitu cairan jaringan tubuh di mana fungsi utamanya adalah mengangkut oksigen yang diperlukan oleh sel-sel di seluruh tubuh. Adapun sel darah yaitu warna darah arteri berbeda dengan darah vena. Darah arteri itu berwarna merah muda karena banyak oksigen dan sebaliknya. Vena itu merah tua atau merah gelap. Bisa sebaliknya juga disebut karena vena itu kurangnya asupan oksigen, kebalikannya dari arteri. Dan sel darah merah berguna untuk membantu perawatan anemia, meningkatkan volume secara drastis. Dan adapun komponen darah yaitu 1. Plasma darah yaitu bagian cair darah 55% yang sebagian terdiri dari 92% air, 7% protein, 1% nutrien hasil metabolisme, gas pernapasan, enzim, hormon-hormon,
faktor pembukuan dan garam-garam organik. Yang kedua, komponen sel-sel darah atau butir darah bagian padat. Kira-kira 45% terdiri atas eritrosit atau sel darah merah. Dalam kurung juga SDM atau red blood cell. RBC dan leukosit atau sel darah putih, SDP atau white blood cell, WBC, dan trombosit atau platelet. Sel darah merah, komponen darah ini mengandung hemoglobin yang berfungsi untuk mengantar oksigen ke seluruh tubuh dan mengambil kembali sisa karbon dioksida untuk dibawa ke paru-paru. Dan pengertian selanjutnya yaitu leukosit, merupakan sel darah putih yang diproduksi oleh jaringan hemopoietik atau jenis bergranula atau polimorfonuklear, dan jaringan limpatik untuk jenis tak bergranula atau mononuklear, berfungsi dalam sistem pertahanan tubuh terhadap infeksi. Selanjutnya, jenis-jenis leukosit. Leukosit terdiri dari dua kategori, yaitu granulosit dan agranulosit. Pengertian yang pertama yaitu granulosit, yaitu sel darah putih yang di dalamnya sitoplasmanya terdapat granula. Dan yang selanjutnya, agranulosit merupakan bagian dari sel darah putih di mana mempunyai inti sel, satu lobus, dan sitoplasmanya tidak bergranula. Dan selanjutnya, jenis-jenis granulosit. Yang pertama, neutrofil. Neutrofil berukuran sekitar 44 dan granulanya berbentuk butiran halus tipis. Neutrofil berfungsi sebagai garis pertahanan tubuh terhadap zat asing, terutama terhadap bakteri. Yang kedua, eosinofil dalam tubuh, yaitu sekitar 1-6% berukuran 16, berfungsi sebagai fagositosis dan menghasilkan antibodi terhadap antigen yang dikeluarkan oleh parasit. Dan yang ketiga yaitu basofil, adalah jenis leukosit yang paling sedikit jumlahnya, yaitu kira-kira kurang dari 2% dari jumlah keseluruhan leukosit. Monosit memiliki dua fungsi, yaitu fagosit mikroorganisme, khususnya jamur dan bakteri, serta berperan dalam reaksi imun. Limfosit adalah jenis leukosit yang paling banyak setelah neutrofil, 20-40% dari total leukosit. Jumlah limfosit pada anak-anak relatif lebih banyak dibandingkan jumlah orang dewasa, dan jumlah limfosit ini meningkat bila terjadinya virus. Dan platelet atau trombosit merupakan komponen darah yang berperan dalam proses pembukuan darah. Saat seseorang mengalami pendarahan, komponen darah ini akan menumpuk untuk menghentikan terjadinya pendarahan setelah cedera atau kecelakaan. Dan yang terakhir yaitu plasma, adalah komponen darah dengan konsistensi cair. Plasma lah yang membentuk satu sel darah merah serta platelet mengalir ke seluruh tubuh. Dan sekian dari saya. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Terima kasih.